Halo guys, nama gue Senakam dan kali ini gue ingin sharing tentang kekolotan game Indonesia. Dalam artinya kekolotannya itu kayak terutama dari faktor orang tua kita. Cuma mungkin beberapa dari lu orang tua yang pernah main game mungkin lebih pengertian anak yang main game, lebih tahu apa yang dia rasakan ketimbang cuma kayak dengar kata orang dan lihat pengaruh-pengaruh negatifnya doang dan bilang game itu buruk. Habis itu langsung anaknya dilarang main GTA, anaknya dilarang main PB, anaknya dilarang main ya game-game perang ya, yang jelas sudah beda sama umurnya lah. Jadinya makanya ada artikel kayak gini, ada di sini 15 game yang mengajarkan kekerasan pada anak gitu. Ya jelas, karena di situ di sisi kita di Indonesia ada rating cuma nggak dipeduliin, ada larangan rokok tapi nggak dipeduliin, ada larangan batas umur segini untuk merokok misalnya, tapi nggak dipeduliin karena ya si penjual kalau nggak mau jual ke customer yang mau beli, ke anaknya yang misalnya mau beli GTA kagak mau dijual. Ya dari sisi customer kalau mau jual kita dapat untung, kalau nggak mau tapi kalau dijual kan merusak si anak. Tapi di sisi lain kalau kita sebagai penjualnya nggak mau menjual, kita nggak dapat untung dan nggak ada punishmentnya juga. Jadi mendingan dijual aja, kita dapat untung. Dan logikanya mungkin begitu, logika si pedagang dan si orang tua yang mungkin sibuk banget cari duit mulu, nggak bisa pantau anaknya, nggak bisa menyelami kehidupan anaknya yang generasinya udah beda. Mungkin untuk orang tua muda kayak sekarang justru yang baru di 2016 ini mungkin baru 30 sampai 40 bisa lebih pengertian karena udah mungkin pernah Pak main game sini, ikut main game dan akhirnya ngerti apa yang anak rasakan, ternyata menyenangkan. Tapi kalau orang tua yang sekarang yang udah umur 40-50 bisa juga, tapi mungkin lebih kolot lah. Makanya dari sisi orang tua itu sih, karena beda generasi, mereka nggak tahu internet di masa mudanya, mereka nggak kenal apa yang kita rasakan sekarang, dan tiba-tiba mereka melihat apa yang muncul negatifnya doang dan menyalahkan itu tanpa melihat sisi negatif, sisi positif. Dan semua orang tua gini ya, cuma kebanyakan orang tua di Indonesia tuh agak kolot. Tapi menteri pendidikan saat ini sih Anies Baswedan udah jawab pengertian banget sih. Jadi kayak ada dua sisi gitu, ada sisi negatif, ada sisi positif. Dan lihat umurnya, dia bener-bener entah dia pernah main game atau emang orangnya berpikiran sebelum ngejudge dia melihat dulu segala sisi baik, sisi negatifnya. Nah jadi dari segi menteri yang sekarang sih udah bagus sih, terbesar jelas orang tua yang lebih dekat ke si anak itu. Jadi gue dukung nggak anak main GTA. Kalau anak masih 8 tahun, masih 12 tahun yang daya pikirnya masih melihat apa saja itu benar, apa yang dilihat itu ya bisa dilakuin, ya itu jelas nggak bagus dan secara rating memang nggak dibolehkan kan. Jadi karena nggak ada hukuman buat si retail, si penjual kaset atau si penjual gamenya atau dari online juga menjual ke anak-anak, ya kira ya dijual bebas dan pengaruh negatifnya kemana-mana. Nah kalau buat gua yang main GTA nya mungkin dari kelas 6 SD, waktu itu gua masih main GTA San Andreas, gak memicu kekerasan juga sih. Yang paling memicu kekerasan itu sebenarnya Smackdown waktu zaman gua dulu. Jadi setiap orang, bahkan di gereja pun orang brengsek banget. Temen gua nggak kenapa-napa, gua di langsung diajak bulat kayak Smackdown gitu, angkat sini, sakut sini. Jadi gimana sih solusinya? Ya solusinya adalah ikutin rating. Kalau di barat sana ada PEGI sama ESRB. Jadi ada child, everyone, adult only, AO, ada terus yang PEGI itu kayak di atas umur 12, di atas umur 16, di atas umur 18 baru boleh main. Nah kalau udah remaja main game-game kekerasan,
Kalau lu masih ikutin apa yang ada di dalam game ke dunia nyata, lu kan udah bisa mencerna apa yang fiksi, apa yang fakta. Jadinya ya kalau coba bunuh orang di GTA bebas-bebas aja. Makanya game itu sisi bagusnya adalah kita bisa melampiaskan kekerasan tanpa harus merugikan siapa-siapa gitu. Justru kalau karena hal itu GTA dilarang ya agak itu juga sih. Jadi medium melampiaskan kekerasan kan menurut gue bisa gitu. Kalau dibawa ke dunia nyata dengan cara kekerasan yang sama sih agak ya itu nature sih jadinya ya. Nah, tapi kalau terlanjur dimainkan sama anak kecil kasih pengertian, itu tuh game beda sama dunia ini, kayak itu tuh film beda sama dunianya. Itu dulu drama Korea nggak mungkin drama kecintaan di sini kayak gitu, sana yang kayak gitu. Jadi solusi untuk game ini adalah menurut gua karena pertama kita dari orang-orang besar di atas sana ya pemerintah gak concern, karena mungkin mereka adalah penduduk generasi lama, generasi 80 ke bawah, dan game itu sendiri mungkin baru dirasakan generasi paling tuanya itu yang lahir di 80-an dalam artinya sekarang udah umur 30-an gitu. Dan ya terbukti temen gue ada yang orang tua yang menganjurkan banget anak main game dan diawasi, dan karena orang tua juga main game ngerti apa yang anaknya lakukan dan nggak ada negatif sama sekali sih. Generasi kedua ya tahun 90-an, gua anak tahun 90-an yang mungkin generasi emas di antara di zaman anime masih ada di TV, di zaman game-game PS1 terutama game RPG, rajanya RPG. Nah, gue lahir di generasi seperti itu. Nyicipinnya sih tahun 2000 ke atas, cuma ya setidaknya pas sudah nyicipin itu gue udah cukup besar dan gue mulai dari tahun 90 gitu sih. Nah setelah masuk generasi tahun 2000-an udah, bahkan tahun 2010-an udah beda lagi. Sekarang masih bayi aja, sepupu gue masih bayi, masih 3 tahunan udah main. Kalau sadar udah berapa tahun sih? 3 tahunan udah sadar ya. Ya gitulah, udah main iPad, main smartphone yang layar gede. Aku iri. Enggak. Jadi sebenarnya yang harus iri itu ke kita, karena kita dulu mainnya itu selalu multiplayer gitu. Bahkan main Mario Bros aja yang satu orang kalah ganti satu orang, tapi juga zaman dulu permainan sosial langsungnya sih jalan banget. Sudah jadi bahas yang lain-lain. Oke, sampai segitu aja untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan nggak kepanjangan ya. Sampai jumpa di vlog gue yang berikutnya. Bye bye.